di menu kita bersama Oma Anglo. Kita saat ini akan membuat kudapan tradisional, yaitu carang gesing halusan. Kenapa carang gesing halusan? Karena kita tidak akan memakai tepung. Kita cuma memakai bahan-bahan utamanya adalah santan dan gula pasir. Kita bisa mulai ya sekarang ya. Kita carang gesingnya, bahannya adalah terdiri dari pisang. Pisang di sini kita memilih pisang kepok kuning. Kenapa bisa kepok kuning? Karena kepok kuning ini adalah pisang yang paling cocok untuk carang gesing. Seperti itu, Nje. Kemudian pandan, daun pandan. Kemudian garam. Kemudian 250 gram gula pasir dan sedikit vanili. Ada air 500 ml. Santan, saat ini saya pakai santan yang sudah instan ya, bisa dipakai santan yang fresh juga bisa. Kemudian 1 butir telur. Sebelum kita mulai, kita kupas dulu untuk pisangnya. Pisang kita kupas, kita potong sesuai selera aja, mau besar apa kecil, tapi sebaiknya jangan tebel-tebel biar matangnya sempurna. Kita potong seperti ini. Ada biasanya kadang carang gesing itu dari pisang raja, tetapi kalau untuk khas yang di Solo itu kita lebih cenderung memakai pisang kepok kuning. Karena kalau pisang kepok kuning itu tidak hancur ya, sahabat ya. Jadi pisang kepok kuning itu lebih bahannya lebih tebal dan tidak mudah hancur. Nah, kita potong sesuai selera, tetapi tidak usah terlalu besar karena nanti biar matangnya sempurna ya kalau saat dikukus. Saat ini saya menggunakan 5 biji pisang kepok kuning. Dan carang gesing yang enak itu adalah carang gesing kalau pisangnya benar-benar sudah matang. Maksudnya sudah matang secara sempurna aja, jangan yang mentah. Karena nanti mentah itu akan berpengaruh pada rasa. 5 pisang kepok sudah kita irisin ya, seperti ini bentuknya. Kemudian kita diamkan dulu. Kita buat adonan kuahnya. Adonan kuahnya itu terdiri dari, saya siapkan panci dulu. Adonan kuah terdiri dari 1 santan, kita buka santannya terlebih dahulu. Kita masukkan ke tempat panci. Kemudian 1 jumput garam, 1 sendok teh lah istilahnya. Kemudian kita kasih 1 jumput vanili. Boleh di skip ya kalau nggak suka. Ini hanya untuk sebagai pengharum saja. Kemudian gula pasirnya 150 gram. Gula pasir 150 gram kita campurkan di sini. Kita aduk dulu. Kita aduk pakai whisk. Kemudian telur kita kocok dulu ya. Sebelum dicampurkan ke adonan, kita kocok dulu telurnya. Kita kocok. Jadi jangan langsung dimasukkan ke adonan, karena itu nanti akan buyar ya. Kalau adonannya langsung dimasukkan ke adonan akan terpisah kalau tidak dikocok. Antara putih dan kuningnya akan terpisah. Kalau sudah dikocok sebegini, mereka akan bercampur. Kita masukkan ke sini. Dan kita kasih pandan ya, sebagai aroma agar wangi. Kita kasih pandan secukupnya. Baru 500 ml air kita masukkan.
Oke, kita aduk. Kita aduk dulu pakai whisk. Ini penampakannya ya. Jadi warnanya kekuning-kuningan. Kuningnya itu karena telurnya. Dan ini nanti kalau dikukus, karena telurnya sudah dikocok, dia akan bergerindil bagus dengan warna kuning. Setelah dirasa cukup, sudah merata dan sudah tercampur gulanya, gula, air, dan santannya, kita mulai pengemasan. Pengemasan kalau secara tradisional kita biasanya memakai daun pisang. Cuman sekarang kita kan pengemasan itu sangat berpengaruh terhadap harga ya. Sekarang packaging itu sangat berpengaruh sekali. Nah, saya mencoba memberikan inovasi packaging yang bagus untuk carang gesing. Walaupun makanan tradisional, tapi tetap kita buat secara modern, yaitu dalam hal packingan. Walaupun modern, tetap ada biar aroma daunnya kerasa, tetap kita lambarin dengan daun seperti ini. Nah, kebetulan kita pakai aluminium foil yang bentuknya kotak. Ini bisa macam-macam ya modelnya ya, bisa oval, bisa kotak, kemudian bisa kalau kita mau kasih hampers bisa juga dalam bentuk bulat yang besar, itu ada aluminium foil. Kemudian sudah siap, kita kasih pisangnya yang sudah kita potong, kita masukkan ke aluminium foil seperti ini, secukupnya aja. Kita kasih di aluminium foil semua 5 tadi. Setelah semua masuk, jangan lupa di dalamnya tadi kan sebelumnya sudah dikasih daun pisang nih. Kita masukkan daun pandan. Daun pandan yang kita potong kecil-kecil seperti ini adalah untuk menambah aroma rasa dari carang gesing. Kalau yang selama ini dijual itu biasanya carang gesing itu pakai tepung ya. Tapi di saya carang gesingnya adalah carang gesing alusan atau carang gesing dengan istilahnya makanan keraton ya. Jadi lebih halus ininya. Ini udah siap semua. Tinggal kita masukkan kuahnya yang tadi kita waste tadi. Kita masukkan pelan-pelan ke sini. Ke tempat aluminium foil. Nah, ini akan terbentuk warnanya kuning kental. Itu adalah campuran dari santan kental dengan telur. Jadi tadi telurnya 1, santannya 1 biji, kemudian airnya 500 ml. Airnya 500 ml. Kita penuhin. Kadang untuk kombinasi rasa kita bisa juga kasih nangka. Kita kasih campuran nangka dipotong kecil-kecil atau kita kasih kelapa muda. Jadi pisang dicampur nangka dicampur kelapa muda. Nah ini kebetulan karena nggak musim nangka jadi saya nggak kasih nangka ya. Ini saya kasih yang cuman pisang aja. Sudah jadi. Nah, kita panaskan dulu kukusan. Kita panaskan kukusan dulu, baru nanti setelah agak panas kita kukus ya. Kita tunggu dulu sebentar. Sambil nanti kalau sudah panas tinggal kita masukkan. Produk di Oma Anglo itu banyak sekali macamnya, tapi kita memang fokus pada makanan tradisional. Produk kita itu ada jadah blondo yang saat ini sering dibuat untuk hantaran. Jadi Oma Anglo itu sering banget menerima hampers makanan hantaran, terutama untuk makanan jadul seperti jadah, kemudian wajik yang
Itu merupakan satu kesatuan. Kalau ada orang nikahan itu jada wajik itu merupakan menu wajib yang harus dibawa pihak laki-laki kepada perempuan, seperti itu. Kemudian inovasi Oma Anglo untuk jada wajik itu dalam hantaran kita bentuk dengan berbagai macam packaging yang bagus seperti love, kemudian bulat, kemudian tidak hanya cuma sekedar polos, tapi kita kasih bunga-bunga. Bunga-bunga itu bisa dari wajik kombinasi dengan jada seperti itu. Kemudian kita kasih daun-daun seperti itu. Kemudian juga produk yang banyak sekali orang saat ini tidak tahu dan tidak menjual, yaitu produk mento. Produk mento itu makanan yang khusus dari ketan, kemudian dalamnya itu terdiri dari daging sapi. Biasanya aslinya daging sapi, tapi kadang orang untuk biar harganya lebih murah itu dipakai daun pisang. Dipakai daging ayam. Jadi daging ayam sama daging sapi itu tergantung segmen kita mau menjual ke mana. Kalau kita mau menjual segmen ke atas biasanya dikasih daging sapi, kalau yang menengah ke bawah daging ayam. Itu namanya mento. Mento itu adalah makanan tradisional juga yang dari keraton juga. Oke, ini kita lihat sudah ada airnya sudah mendidih. Kita masukkan ya ini ke dandang. Seperti ini. Jadi ini kalau kita mau lebih modern, itu toppingnya bisa kasih kita kismis. Jadi carang geseng dengan versi modern, itu kita bisa kasih kismis, itu rasanya juga lumayan enak ya. Cuman ini saya kasih contohnya itu adalah yang tradisional, yang benar-benar otentik, carang geseng otentik Solo. Nah, sudah masuk, kita tutup dulu. Kita tunggu sekitar 15-20 menit. Jadi biar pisangnya matang di dalam dan benar-benar bumbunya, santannya dan telurnya itu merasuk. Nanti setelah itu baru kita angkat, kita sajikan panas-panas, atau kalau pengen seger kita dimasukkan kulkas 1 jam 2 jam, itu baru dimakan lebih enak sekali. Seperti itu. Kembali lagi ke Oma Anglo, saya perkenalkan juga produk Oma Anglo itu kita juga jual makanan tradisional, tidak hanya cuma kudapan, tapi kita juga jual tumpeng. Tumpeng Oma Anglo di sini menjadi favorit di warga Solo dan sekitarnya. Kita sering menerima tumpeng nasi kuning. Tumpeng nasi kuning kita spesial karena beda dengan yang lain, karena kita juga menonjolkan penampilan. Yaitu dengan apa? Dengan penambahan garnish dari sayur maupun buah. Jadi tumpeng kita tidak hanya sekedar tumpeng, tapi kita ada nilai seninya. Nilai seni dari buah dan sayur yang kita buat seperti bunga, kemudian pohon, dan kita buat taman seperti itu untuk mempercantik dari tumpeng itu sendiri. Jadi orang melihat itu tidak hanya dari rasa, tapi dari penampilan itu orang akan menarik. Nah, itu istimewanya tumpeng Oma Anglo di situ. Kemudian juga ada tumpeng liwetan Sunda. Walaupun kita di Solo, tapi kita juga menerima tumpeng liwetan Sunda, nasi liwetan Sunda itu juga berbagai macam lauknya pasti beda ya dengan nasi kuning. Terutama ada oseng-oseng dongkates, kemudian soun, telur asin, kemudian tahu. Itu menjadi spesial juga di Oma Anglo. Selain itu juga Oma Anglo menerima pesanan nasbox, snack box, terutama yang snack box tradisional. Tetapi kalau panjenengan mau minta yang modern seperti kudapan kue modern, kita insya Allah juga bisa. Cuman memang kita kenapa kita ingin melestarikan, sebenarnya tujuannya itu ingin melestarikan makanan tradisional, karena jujur saja saya lihat di sini di Solo itu sekarang sudah semakin sedikit yang bisa memproduksi makanan tradisional. Seperti pes roti, seperti itu juga sekarang sudah sedikit. Hanya warung-warung tertentu yang produsennya cuma satu yang membuat pes roti yang benar-benar nilai rasa otentiknya itu kerasa sekali. Jadi di Oma Anglo ini menonjolkan rasa yang otentik. Jadi otentik rasanya, misalkan kayak pes roti itu juga benar-benar otentik sekali rasanya gitu. Original taste-nya itu kerasa sekali. Nasi kuning juga seperti itu. Kemudian kita juga ada produk hantaran. Produk hantaran itu bisa dari makanan, kemudian makanan itu seperti jadah, wajik, pisang, kemudian roti bolu gulung yang biasanya selama ini
diwajibkan ya untuk kaum-kaum yang mau menikah itu seperti itu untuk Jawanya. Kemudian kita juga ada hantaran juga ayam laos. Jadi kalau misalkan ada ini mau mendekati Lebaran, biasanya Oma Anglo itu kebanjiran produk hempes Oma Anglo. Hempes Oma Anglo itu bisa berwujud makanan basah atau makanan kering. Makanan kering itu biasanya seperti keringkam kentang itu best sellernya Oma Anglo juga. Kemudian kering tempe, kemudian juga lauk basahnya itu seperti empal. Empal kita itu ada rasa pembedanya karena memang benar-benar rasa bumbu rempahnya kerasa. Jadi ciri khas Oma Anglo itu bumbu rempahnya itu, kalau orang Jawa bilang kalau masakan Jawa itu bumbu rempahnya itu kerasa sekali, strongnya itu tinggi gitu. Nah di situ Oma Anglo punya taste-nya di situ. Kemudian juga hempes ayam laos, hempes ayam serundeng, kemudian aneka paketan lauk itu sangat laris sekali pada saat menjelang Lebaran. Seperti contoh paket lontong opor. Jadi menjelang Lebaran H-1 kita itu sudah selalu full untuk membuat paket lontong opor. Jadi di situ sudah ada lontongnya, sudah ada opornya, sudah ada sambal goreng, kerupuk, kemudian ada bubuk delenya. Nah ini yang sekarang orang kalau jual lontong opor tuh kadang suka lupa atau malah tidak dikasih dengan bubuk dele. Padahal ciri khas dari lontong opor Solo itu sangat otentiknya itu dengan bubuk dele. Seperti itu. Oke, ini sudah matang ya sekitar 20 menit. Nanti akan kelihatan kalau sudah matangnya, saya perlihatkan ya. Nah, ini akan ada gelembung-gelembungnya. Nah, ini adalah ciri khasnya santan dan telurnya sudah menyatu ya. Dan di atasnya ini sudah tidak meluber kering cair, tapi di bawah itu cair. Nah, itu ciri khas carang gesing kalau sudah berhasil seperti itu. Kita masukkan di sini. Seperti ini. Kalau misalkan panjenengan mau tambahin kismis, memasukkan kismisnya itu adalah setelah dia setengah matang. Jadi misalkan 10 menit didang, baru dimasukkan kismisnya. Nah itu nanti di atasnya, ditaburkan di atasnya. Akan kelihatan cantik sekali. Begitu resep dari Oma Anglo, semoga bermanfaat. Ini sangat cocok untuk kudapan saat berbuka puasa. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, salam melestarikan tradisi masakan Jawa Oma Anglo. Terima kasih. Ketemu lagi sahabat di menu kita. Saat ini bersama dengan dapur Oma Anglo dengan Hasta. Kita akan buat menu simple, enak. Menunya adalah menu sahur ya untuk puasa. Karena kita kalau sahur itu pasti butuh menu yang sangat simple tapi cepat dan enak. Nah saat ini temanya adalah kita buat menu sahur cha, ataupun kalau bahasa Jepangnya itu cha, tapi kalau saya karena saya itu tradisinya adalah masakan Jawa, itu berarti saya bilang oseng-oseng tauge, tahu kuning seperti itu nggih. Bahan-bahannya bisa kita lihat, ada ayam filet 100 gram, kemudian tahu 50 gram. Tahunya ini kalau memang panjenengan bisa tahunya mau agak keras, itu biasanya pakai tahu yang kuning, yang sudah ada warna kuningnya, atau kalau enggak kita goreng dulu. Kemudian ada daun loncang secukupnya saja, kemudian daun kecambah 100 gram. Bumbu-bumbunya seperti biasa, ada minyak untuk menumis, kemudian ada ladaku, kemudian ada tomat, ada bawang putih, bawang merah, ada saus tiram, kemudian ada roiko, rasa ayam, tentatif ya, bisa rasa ayam atau rasa sapi tergantung selera. Kemudian ada garam, ada sedikit gula pasir, seperti itu.
Oke, mari kita mulai untuk memasaknya, J. Kita nyalakan dulu. Pertama-tama kita masukkan minyaknya untuk proses menumisnya. Minyak itu secukupnya saja karena ini hanya untuk tumisan ya. Jadi kita kasih secukupnya saja biar tidak terlalu berminyak. Langkah pertama kita masukkan bawang putih, kemudian bawang merah. Bawang merah, bawang putih ini sejumlahnya kalau bawang putihnya itu 3 sampai 5 siung, tergantung selera juga. Kalau kemudian bawang merahnya 3 siung udah cukup. Diiris tipis-tipis. Kemudian kita adon sampai agak matang, ya, bau harumnya keluar, aroma harumnya keluar. Sambil menunggu, ini untuk ayam, ini hanya sebagai toppingnya, bisa divariasi dengan udang, bisa juga cumi, atau bisa dicampur. Kalau mau temanya seafood bisa dengan udang dan cumi. Tapi saat ini tema saya pakai ayam aja ya, yang simple, yang selalu ada di dalam kulkas nih. Oke, kita tumis dulu, J. Nanti kita tunggu sampai harum. Sambil menunggu ini, saya mau promosikan untuk produk-produk Oma Anglo. Untuk bulan puasa ini kita ada spesial untuk takjil, menu takjil, bisa snack, kemudian bisa berwujud es buah, es kolak dengan harga 5.000, kemudian takjilnya bisa mulai dari 5.000 sampai dengan 10.000 maupun 25.000 tergantung dari panjenengan request. Kemudian juga ada istilahnya takjil untuk buka bersama, itu nasbok, itu mulai dari 15.000 sampai dengan seterusnya. Ada berbagai banyak menu, mulai dari nasi gudangan, kemudian nasi sayur asem, nasi lodeh, kemudian ayam laos, kemudian ayam bakar, dan banyak lagi macamnya tergantung dari budget. Ada nasi liwet juga, liwetan Sunda, bestsellernya Oma Anglo. Terus kemudian kalau panjenengan tidak mau repot masak, bisa pesan ke Oma Anglo, masakan jadi seperti lauk-lauk yang keringan gitu, ada kelingkam, kering tempe, kemudian teri kacang, kemudian apa yang bisa di frozen itu seperti empal, kemudian paru goreng, paru asin, paru bacem bisa juga, kemudian ada juga kikil, oseng-oseng kikil. Panjenengan nanti bisa tinggal manasin aja pada saat sahur, tidak perlu repot, pesan langsung di Oma Anglo. Kalau penasaran dengan produknya Oma Anglo, bisa langsung lihat di IG Oma Anglo 17 dan di Facebook Agustin Setiawati ataupun Oma Anglo, Facebooknya Oma Anglo. Kemudian kalau langsung kontak ke saya bisa ke nomor HP 0821 4058 1645. Terima kasih, kita tunggu ya orderannya. Oke, ini sudah mulai harum warnanya. Setelah ini kita masukkan ayamnya ya. Ayamnya ini tadi kurang lebih 100 gram. Ayamnya ini saya pilihkan yang filet agar bisa dada ya, biar mudah cepat matang. Sambil kita berikan bumbu merica sedikit. Merica ini bisa sesuai selera. Kalau pengennya pedasnya dari rempah itu merasuk, itu bisa langsung mericanya banyak. Tapi kalau enggak ya sedikit aja, karena ini nanti sudah ada topping lomboknya ya. Kalau kita pengen ada pedasnya yang asli dari Lombok, ini nanti kita kasih topping lombok. Kemudian setelah lada, kita masukkan garam. Kita masukkan penyedap rasa Royco, kemudian saus tiram. Kalau kita masak ca ataupun masak oseng-oseng, sebenarnya resep utamanya itu ada di saus tiramnya. Saus tiramnya ini membuat rasa itu menjadi lebih nikmat dan punya ciri khas tersendiri. Jadi saya sarankan kalau panjenengan itu memasak ca ataupun memasak oseng-oseng, itu pakai saus tiram ya. Nah, ini sudah mulai agak matang. Kematangan ayam bisa sesuai selera juga. Ada yang
sukanya dagingnya setengah mateng, ada yang harus bener-bener mateng ya. Bahan-bahan ini simpel dan kita sudah punya stok di rumah. Kecambah, kemudian loncang itu kita sudah stok di rumah kan pasti. Karena loncang itu bisa buat bakwan, bisa buat kita buat mie. Setelah agak matang, kita masukkan tomat ya. Tomat ini tadi saya iris-iris 1 butir saja sudah cukup. Karena untuk keluar rasa agak kecutnya biar nggak terlalu nek. Fungsi tomatnya itu penyeimbang ya. Penyeimbang. Sambil kita tunggu dulu. Oh ya, untuk Lebaran kita juga ada hampers makanan. Ada hampers ayam ingkung juga, nanti kita kemas tidak hanya dalam besek saja, tetapi bedanya Oma Anglo itu dengan produk yang lain tuh hampersnya Oma Anglo itu dikasih garnish ya, dikasih garnish. Kemudian kita juga ada hampers makanan jadul seperti carang gesing, kemudian paste roti, dan kita bentuk dalam kemasan yang cantik, modern, lebih ke modern style. Jadi walaupun menunya menu jadul, tetapi lebih packagingnya lebih ke modern style. Kalau dirasa sudah agak lumayan matang, kita kasih gula sedikit sesuai selera ya. 1 sendok saja sudah cukup. Kemudian kalau sudah matang, kita campurkan tahu kuning tadi. Kalau ada yang nggak suka dengan tahu, bisa di skip ya. Bisa di skip, bisa diganti kayak tadi saya bilang seafood, bisa cumi, bisa udang. Di sini saya sajikan menu yang sehat ya, ada lengkap menu proteinnya, menu karbohidratnya. Jadi untuk sahur kita insya Allah bisa menjadi sumber nutrisi kita pas pada waktu puasa. Oke, kita rasain dulu. Cukup. Kalau sudah dirasa sudah matang, kita masukkan toge. Jangan terlalu lama ya, karena toge itu cepet banget matangnya, masaknya itu cepet banget. Kita sebentar saja, yang penting agak lemes gitu. Kemudian kita masukkan lombok kalau mau yang pedas. Seperti ini. Nah, kelihatan kan cantik wajahnya. Penyajiannya nanti juga pasti cantik. Dan ini hanya sebentar saja ya, karena kan biar nggak terlalu lodrok. Kalau bahasa Jawanya lodrok itu bahasa Indonesia lemes ya. Terakhir kita masukkan loncang. Kenapa loncang terakhir? Karena biar tetap warnanya hijau. Nah, kalau bedanya dengan ca apa? Kalau ca itu biasanya lebih ke memakai mentega ya. Kalau saya ini kebetulan saya memakai minyak. Karena lebih taste-nya saya mendekatinya ke lebih ke Javanese food ya, bukan Chinese food. Ini penampakannya. Kalau yang suka agak mentah biasanya
yang sudah suka katanya pengennya yang kres-kres kalau bunyi gitu kan, kalau makan kres-kres, nah itu bisa, ini udah langsung bisa matang ya. Tapi kalau pengen agak yang empuk, lebih empuk, bisa lebih dilemeskan lagi, bisa ditumis lagi agak lama. Udah, ini sudah matang, nanti kita tinggal penyajian aja ya. Oke, sudah matang ya, siap disajikan. Cukup cuman 5 menit, nggak sampai 10 menit sudah matang ini. Menu simple, cepat, tapi banyak gizinya. Kita masukkan ke sini. Rahasia memasak itu hanya sebenarnya kalau kita sudah tahu bumbu dasarnya, kita mau topping seperti apa, mau itu pakai tahu, mau itu pakai kecambah, mau itu pakai kacang panjang, rasanya tetap enak. Sudah, kemudian kita hias ya. Nah, sudah jadi oseng-oseng tahu kuning. Selamat menikmati.